Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 05062193 dari kelas Manajemen 2C. Di sini saya akan memaparkan materi kewarganegaraan yang berjudul otonomi daerah. 1. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah, menurut aspirasi masyarakat, bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua yaitu prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat yaitu prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Adapun yang ketiga yaitu landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua yaitu ketetapan MPR RI. Tetap MPR RI menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya yaitu dimensi otonomi daerah. Yang pertama yaitu nilai unitaris. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau Einheitsstaat. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI, tidak terbagi menjadi kesatuan pemerintah. Yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Adapun pengertian dari desentralisasi tersebut yaitu berasal dari bahasa Belanda, di mana di artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Pengertian desentralisasi tersebut yaitu adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Adapun pengertian dekonsentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ini memberikan kekuasaan pada daerah untuk mengatur daerah dalam lingkungan untuk mewujudkan asas demokrasi. Dekonsentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pada daerah otonom. Daerah ini menjadi wakil pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Yang terakhir yaitu ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain yaitu 1. Untuk meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya saing daerah. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.